Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Haji Muhammad Rifki dalam program atau playlist kajian alam jadi ilmu. Fenomena yang ada di bumi ini, yang kita rasakan, yang kita alami, itu semua ada hikmah dan pembelajarannya. Saya mungkin mengajak kepada para sahabat religi, silakan komen ketika ada nanti ide-ide, ada pemikiran-pemikiran Anda semua yang mungkin akan bisa saya jadikan bahan untuk kajian edisi berikutnya. Silakan, saya tunggu. Silakan di komen. Baik, kali ini kita telah sampai pada edisi yang ke-19. Apa yang akan kita ambil hikmah dari pembelajaran di alam ini? Itu tentang HP ini. Offline dan online. Zaman sekarang itu lagi bukan namanya era modernisasi, tidak. Bukan lagi era globalisasi, tidak. Tapi sekarang namanya adalah masyarakat informasi. Apa namanya masyarakat informasi? Kita ini tidak lengkap rasanya kalau tidak online. Zaman sekarang sepertinya manusia kebutuhannya luar biasa dalam online ini. Tidak lengkap hidup ini kalau tidak punya Facebook, Line, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp. Tidak lengkap kalau tidak memiliki aplikasi-aplikasi sosial atau media sosial seperti ini. Sehingga kadang-kadang habis waktu kita dalam 24 jam sehari semalam, mungkin ada 5-6 jam kita tidak pernah luput dari memperhatikan HP kita ini. Kita akan selalu online. Jadi masyarakat kita sekarang namanya masyarakat informasi. Tidak lengkap hidup ini kalau kita tidak memberikan informasi kepada masyarakat apa yang sedang kita alami, kita rasakan dan kita pikirkan. Di Facebook coba lihat. Pertama kita buka Facebook status itu, apa yang Anda pikirkan? Ditanya seperti itu. Di Instagram juga mungkin apa story Anda, apa yang mau Anda ceritakan. Di YouTube kita ada saja kadang-kadang konten-konten orang dalam dunia YouTuban ini. Kenapa? Karena dunia online itu sekarang akan tidak hanya untuk mengeksploitasi apa yang ada dalam pikiran seseorang saja. Lebih dari itu, dia pun juga berkeinginan untuk mengomentari apa yang ada pada orang lain, status orang lain. Ada orang yang bikin status di Facebook, enggak lengkap kalau kita tidak berikan komentar. Enggak lengkap hidup ini. Mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, itu banyak status yang akan kita buat. Kita ingin menyampaikan kepada orang lain. Itu namanya hidup kita sekarang adalah online. Dan memang luar biasa pengaruh dari online ini. Sekarang sudah ada namanya bisnis online, ojek online. Yang tradisional itu sudah mulai akan ditinggalkan oleh orang. Pergi kita ke supermarket atau swalayan ataupun ke plaza-plaza, itu toko-tokonya sudah banyak yang ditutup, dilelang. Kenapa? Karena kalah bersaing dengan dunia online. Orang sudah pasarnya pasar online. Guru-guru kalau tidak pintar mengajar, dikalahkan oleh aplikasi media-media guru dan sebagainya. Ustadz-ustadz yang tidak bisa berceramah dengan baik itu akan dikalahkan oleh tayangan oleh ustadz-ustadz yang menggunakan teknologi YouTube online ini. Maka ada saatnya nanti. Sekarang begitu kita butuh dengan online ini. Kalau tidak memiliki paket internet, merasakan kurang lengkap hidup ini. Kalau sempat kita pergi ke kantor lalu kemudian tidak bawa HP, tertinggal HP-nya di rumah, perasaan kita tidak enak. Kenapa? Karena HP itulah yang lebih banyak mendampingi kita dibandingkan dengan pendamping yang lain. Subhanallah. Ini dia dunia sekarang. Itu tidak bisa kita pungkiri lagi, itulah dunia sekarang. Tapi ternyata dunia online itu suatu saat
mengajarkan kepada kita bagaimana dunia offline. Apa artinya dunia offline? Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Betapa pusingnya seseorang tatkala gempa yang terjadi di kota Padang Pariaman 2009 tidak bisa kita akses melalui handphone. Dunia seperti offline, maka kita kalang kabut, tidak bisa mengetahui informasi apapun. Sementara orang di Jakarta, orang di perantauan lebih banyak mengetahui tentang kota Padang. Kenapa? Karena mereka sedang online, kita sedang offline. Jadi hal seperti itu akan bisa terjadi. Dan offline, ketika mesin sebuah Telkomsel itu dengan satu titik saja, satu klik saja bagi orang Telkomsel, maka mungkin dia akan mudah saja mematikan seluruh jaringan yang ada di wilayahnya. Tik, mati semua, offline semua. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya malaikat Israel kala mencabut nyawa 250.000 orang dalam waktu 15 menit ketika gempa Aceh 2004 sampai ke Thailand, sampai ke Afrika sana. Sama dengan mencabut dari online menjadi offline. Ketika dicabut yang online menjadi offline, maka HP yang ada di 250.000 itu mati semua dalam waktu yang begitu cepat. Jadi mengajarkan kepada kita bahwa sangat mudah bagi Allah untuk online itu menjadi offline. Nah, terakhir pesan saya antara online dan offline ini. Kali ini kita masih bisa taati HP, kita masih bisa online. Lalu kemudian pernah tidak kita memikirkan bahwa ternyata suatu saat diri kita ini yang offline. Nama kita masih ada di grup WA, tapi ternyata orangnya sudah meninggal dunia. Itu banyak kejadiannya. Akhirnya nanti keluar dari grup sendiri atau namanya itu digantikan oleh anaknya. Sudah menjadi offline. Diri kita ini sudah menjadi offline dari dunia. Artinya apa? Kita sudah wafat, kita sudah meninggal dunia. Lalu apa yang kita tinggalkan? Apa yang kita perbuat di saat kita online? Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di saat kita hidup di dunia ini? Itu namanya online. Tapi tatkala kita sudah offline, tertutup sudah amal ibadah kita, tidak bisa lagi kita menambah amal kecuali memang hanya 3 perkara itu sesuai hadis Rasulullah. Idza mata binu adama in qata amaluhu illa min salasin. Sedekah jariyah, sedekah jariyah yang telah kita lakukan di masa kita online, di masa kita hidup, itu akan terus mengalir pahala kepada kita. Au ilmun yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat seperti saya memberikan ilmu yang bermanfaat lewat YouTube, ditonton orang sampai saya meninggal dunia nanti, insyaallah ilmu yang saya sampaikan itu akan terus mengalirkan pahalanya kepada saya. Dan yang ketiga, al-waladun solihun yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. 3 itu cuma ketika kita sudah offline, kita sudah meninggal dunia. Maka oleh karena itu kesimpulannya adalah kala kita masih online, apakah online di HP kita, di internet kita, berbuatlah yang terbaik. Kejarlah pahala, kejarlah kebajikan-kebajikan, buatlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ketika kita masih online. Kenapa? Karena itu nanti ada masanya robah dari online menjadi offline. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.